silakan. Nah, nah. Sing malu ibuke sing maju. Oh, anaknya wis gede, ibuke maju. Ya, yang belum siapa angkat tangan? Masih buahnya kok. Pak. Siapa yang belum? Pak Heri. Pak Heri. Sudah? Belum? Nah, belum. Ayo siapa lagi? Hah? Nah, satu. Nah. Ini masih kecil. Masih kecil. Ini sudah belum? Oh, adiknya, kasih, ya. Nah, berapa? Kalau ulama-ulama dulu mengatakan orang yang menyebabkan sombong itu biasanya disebabkan karena ada kelebihan harta. Di motor api melete nerakan orang. Kadang-kadang yang kedua biasanya karena punya kelebihan jabatan. Ya maaf, 1000 maaf. Kalau hari ini saya sebetulnya menurut itu layak untuk sombong. Tetapi ternyata sombong karena jabatan itu tidak harus menjadi orang yang dalam dirinya itu adalah punya jabatan formal. Ukurannya orang yang sombong karena punya jabatan itu tatkala diri kita di dalam masyarakat itu merasa punya kelebihan dan merasa dibutuhkan orang lain. Misalnya Bu Lili karena RT atau bagian keuangan, engkau merasa dirinya paling tertib. Nanti kalau nggak ada Bu Lili, kapok ya. Nek gak tak tulis ya kapok ya. Misalnya gitu lah. Lah Mas Kharif ini karena pinter bender ya. Ya tahu Mas Kharif ya? Engkau nek bender tiba-tiba dia kapok ya. Melete nerakan-nerakan gara-gara pinter ya. Di saat dirinya itu merasa dibutuhkan orang lain karena dia punya kelebihan, disitulah sebetulnya yang penyebab jiwa tawadu itu hilang dalam dirinya itu adalah merasa dirinya itu adalah sombong. Nah, Bapak Ibu, ternyata sombong itu yang menyebabkan hancurnya hubungan kepada sesama manusia. Maka kita berharap kita hidup di sini disatukan oleh keyakinan yang sama dari berbagai latar belakangnya lah ya. Kita disatukan berkewajiban selama masyarakat kita saling membutuhkan. Di situ mari kita bersumpah di acara halal bihalal ini hancurkan yang namanya jiwa yang disebut jiwa sombong. Setuju ya? Nah, sekarang kalau misalnya kemarin lah ternyata Pak, jiwa tawadhu yang menjadi pemersatu kita dalam bermuamalah mu'anas itu, nek biasanya punya kelebihan sombong, nek punya kelemahan itu juga bisa menyebabkan orang tidak tawadhu itu karena dua jiwa yang namanya iri dan dengki. Di dalam Al-Quran itu kul a'udhu birabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Jiwa hasud itu biasanya dimiliki oleh hati kita karena diri kita merasa agak lemah. Ketika ada orang yang sukses di dalam diri kita, ada yang namanya iri dan dengki. Itu juga jauh dari sifat tawadhu. Nek wis gak tawadhu, biasanya susah untuk bisa bertetangga karena dirinya yang merasa dirinya lebih sombong. Kalau dirinya merasa lemah, duwe jiwa yang namanya iri dan dengki. Kira-kira wonten mboten niku? Kathah. Misalnya bertetangga tonggone rumahnya tingkat, nah lah paling itu ya hasil korupsi misalnya gitu loh. Sing tingkat sapa ya? Sing
Jadi nek penyakitnya wong sing kelebihannya itu biasanya sombong, tapi nek wong sing biasanya punya kelemahan itu penyakitnya iri dan nah kalau ada itu maka konsep yang namanya halal bihalal yang sekarang ini kita adakan itu adalah hal-hal yang seharusnya menyebabkan kita punya jiwa tawadhu karena kita mampu menghilangkan kata-kata sombong dan kita menghilangkan kata-kata iri dan dengki. Maka di dalam surat Al-Imran yang tadi saya baca itu adalah salah satu syarat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di dalam persoalan ini itu Allah menyebut di sini itu adalah alladzina yunfiquna fisyara'i wa dharra. Saya ngajinya ini karena diajari sama Ustadz Hafid ini. Yaitu salah satu cara untuk menghancurkan bisa menyebabkan orang punya jiwa tawadhu itu yaitu adalah alladzina yunfiquna fisyara'i wa dharra, yaitu orang yang memiliki kemampuan yang secara sosial itu mau menafkahkan hartanya baik dalam kondisi susah maupun dalam kondisi senang. Ya, kalau hari ini tadi katanya Pak Ketua Paguyuban ini karena dapat rezeki. Pak siapa tadi itu? Pak Anton. Ini sebetulnya bagian cara beliau itu untuk menjalankan dalam hal muamalah muannas itu, yaitu menafkahkan sebagian harta yang dia miliki baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah. Kalau dalam kondisi senang gampang, tapi Allah masih menginginkan walaupun jenengan dalam kondisi sulit, jenengan harus tetap memiliki perhatian kepada sesama kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Oke. Makanya nanti kalau di perumahan ini tiba-tiba ada orang sugih terus medit, itu biasanya ini ya orang duwe bolo. Mudah-mudahan dikira mau itu wonten sing kados-kados gitu nggih. Amin. Nah saya nanti Mbak Lili ya diingatkan Mbak Lili ya. Karena saya ternyata rumah saya itu saya ingin tempati menantu saya ternyata tidak mau. Karena menantu saya ingin bertempat di tempat yang lain. Ya kadang-kadang Mas nanti kalau lihat sepak bola itu saya seneng itu sama Ustadz Hafid. Dan nanti ke situ monggo. Jadi saya merasa kalau saya dihargai sama teman-teman ketika kehadiran saya ini adalah diterima di sini. Kata Allah, sebaik-baik orang itu ketika orang itu adalah memiliki manfaat kepada orang. Nah yang kedua, setelah alladzina yunfiquna fisyara'i, memaafkan kepada sesama teman-teman yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, terakhir, marah boleh. Dalam ajaran Islam ini bertengkar juga boleh. Tetapi yang tidak boleh itu dendam. Batasannya kalau kita marah itu hanya 3 hari. Kalau sampai 3 hari masih tidak bisa wawo, nah Masya Allah, panjenengan sholat apik, posone apik, zakate apik, kaji beberapa kali, tetapi nek masih punya teman yang selama 3 hari sudah nggak wawo, itu semuanya muspro. Ngerti muspro ini? Hilang dan tidak ada artinya apa. Maka kata Allah, kita boleh marah, tapi yang diharapkan oleh Allah itu tahan amarahmu itu. Sama dengan kita ini tidak mungkin menghilangkan hawa nafsu, yang diinginkan oleh Allah itu kendalikan hawa nafsu. Karena kalau hawa nafsu tidak ada ya ada juga. Tapi kalau apa itu namanya hawa nafsu liar tidak pernah bisa kita kendalikan, maka yang terjadi kelihatannya manusia, tapi kelihatannya hakikatnya kayak iblis. Betul ya?
Nah yang terakhir itu Allah itu tidak ada dalam Islam itu konsepnya itu adalah yang ada dalam Islam itu adalah memberi maaf, bukan meminta. Meminta maaf, memberi maaf itu memang susah. Ya, saya sama Mas Andi Banner ini minta maafnya itu gampang, tapi memberi maaf itu tidak gampang. Susah. Maka dalam ajaran Islam itu yang diinginkan oleh Allah itu bukan meminta maaf, tetapi yang disebut oleh Allah dalam Quran itu memberi. Kadang memberi maaf itu ada 3 kategori. Yang baik nih, yang terakhir nih. Jadi ada orang yang ketika temannya itu salah, sebelum minta maaf itu kita sudah memaafkan. Itu yang luar biasa. Kira-kira ono itu lagi. Ada teman yang ada kesalahan sama kita, dia belum minta maaf, kita sudah memberi. Itu yang hebat, ya kan? Sama dengan kita punya mobil, di mobil kita ini sudah kita sediakan uang. Sewaktu-waktu kalau di jalan ada orang yang meminta, kita sudah siap. Itu hebat. Kalau dia mau semua begitu, insya Allah di perumahan ini adalah guyur rukun. Tapi ada orang juga tidak memberi maaf sebelum orang yang salah itu meminta. Ini biasa-biasa saja. Alah, gadek sing salah nek gak minta maaf tidak akan saya maafkan. Itu manusia yang biasa. Tapi ada orang yang amat sangat culik. Ada orang yang salah sama kita sudah minta maaf, tetapi kita tidak mau memberi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini tidak menjadi tetangga di Gria Al. Orang kalau ada semacam itu, insya Allah kehadirannya itu tidak pernah dirindukan orang lain. Enek malah gak susah, nek gak enek wong-wong tambah. Makanya saya yakin hanya instruksi di grup disuruh seragam saja, ibu-ibu sudah siap. Ini berarti atine sadurunge dikongkon wis iso nrimo kongkonan. Betul nggih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Solihin Jami. Tausiahnya luar biasa. Dan saya bingung menyimpulkan. Pokoknya diharapkan warga Geral Maun ya tawadhu, gak sombong, guyub rukun, selalu takut kepada Allah. Nah, kesimpulannya yang tadi saya ambil adalah satpam orapan. Apa sih pun kalau kita semuanya takut kepada Allah, tawadhu, gak sombong, insya Allah aman mas-mas, kita nggak akan punya niat berbuat jelek. Itu masuki acara yang selanjutnya, yakni doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Hafid. Pada Rorit, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara ini dengan doa bersama, dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi wa sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan min al-warq wa al-hisab. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina wa umur ashabina wa umur jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamna kama rabbayana shaghira.
Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami tetangga yang baik, maka perbaikilah tetangga kami. Ya Allah jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu taat dan selalu takut padamu, maka perbaikilah hamba-hambamu ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Terima kasih Ustaz Hafid. Mudah-mudahan apa yang kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba di penghujung acara pada malam ini, tentunya sebelum Ramadhan ya, yakni penutup. Mari kita tutup acara pada malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mengucapkan minta maaf jika banyak atau ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, rangkaian acara sudah selesai. Janjinya tadi Baris, monggo ditata biar tidak ada yang kelewatan. Yang merasa anak-anak monggo maju, ya. Baris ini loh, baris monggo Mbak Arga, Mbak Brisa dipandu, ya. Saling baris, monggo. Bu Yuris, Bu Angkal, monggo. Nah ini hadiah dari panitia, ya. Kemarin saya di SMS Pak Yuris, Pak Heri ada hadiah ini untuk anak-anak, alhamdulillah. Tuan rumahnya Ya, baris dulu. Monggo Pak Yuris, monggo Pak Yuris. Langsung ke sana. Jalan ke sana. Langsung jalan. Nah, jalan. Ayo wes, pelan-pelan. Nah, ini hadiah. Nah, alhamdulillah. Nah, hadiah untuk anak-anak kita. Monggo. Ayo, anak-anak baris biar nggak enak sing kelewatan. Ayo. Nah, yang malu nggak apa-apa, ini langsung diambil. Nah, ini cepat yang ini. Nah, sing malu ibunya sing maju. Oh, anaknya wis gede, ibunya maju. Nah, yang belum siapa angkat tangan? Masih buahnya kok. Pak. Siapa yang belum? Pak Heri. Pak Heri. Sudah? Belum? Nah, belum. Ayo siapa lagi? Nah, satu. Nah. Ini masih kecil. Masih kecil. Ini sudah belum? Oh, adiknya, kasih, ya. Nah, berapa? Siapa ini yang belum? Ini yang besar ini. Ini. Yang besar ini. Silakan, ini hadiah yang terbaik. Alhamdulillah, wes saiki duduk manis, wes itu hadiah sangka panitia. Ya ini mari kita ramatama, salam salim. Piye carane iki? Berjajaran. Lingkar Pak. Lingkaran. Oh ngene. Ayo jumeneng ki apa toh? Berdiri. Monggo Bapak Ibu berdiri, kita salim-saliman, nanti setelah itu kita makan makanan. Nggih.
terus ayo terus. Nah terus. Nah jalan terus. Ya mudah-mudahan 0-0 wes gak enak. Kali.